Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Alaska Podcast. Apa kabar para penonton semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kalian mungkin lagi sakit nontonnya, harapannya dengan nonton ini bisa mengisi waktu istirahat kalian dan semoga ya dari mendengarkan podcast ini juga membuat kamu lebih semangat untuk cepat sembuh. Seperti biasa, Podcast Alaska akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik untuk diulik dari obrolannya yang tentunya pasti akan bermanfaat entah untuk di masa sekarang atau mungkin di masa depan. Hari ini kita kehadiran bintang tamu yang cukup saya kenal sudah lama gitu ya, yang pada akhirnya sekarang bisa yang tadinya mungkin saya anggap menjadi orang tua, tapi di momen 4 tahun terakhir bisa setara dalam artian menjadi rekan kerja. Yaitu bintang tamu kita hari ini adalah Bapak Haji Sumanto. Assalamualaikum Pak Manto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini for your information ya, FYI kalau kata anak-anak zaman sekarang nih. Jadi saya sama Pak Manto ini sebenarnya udah kenal lama, mungkin bahkan dari saya kecil ya Pak Manto ya. Kecilnya siapa? Iya, jadi siapa? Iya, dan saya juga dalam artian di lingkungan rumah gitu ya udah kenal banget, tapi qadarullah kita dipertemukan juga menjadi rekan kerja ya Pak Manto ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua di rumah, tema podcast kita hari ini, sekolah mana sih yang seharusnya orang tua pilih dan anak-anak pilih di zaman sekarang? Pak Manto ini udah hampir 20 tahun lebih ya? 26 tahun, 6 bulan. 26 tahun, 6 bulan Pak Manto? Iya. Itu lebih lama daripada umur saya. Jadi luar biasa. Umur saya masih jalan 24 mau ke 25 Pak Manto. Jadi dari sebelum saya lahir Pak Manto sudah di Alaska ya Pak Manto ya? Iya, saya sudah di Alaska sejak 1997. Wah, dari tahun 97. Pak Manto, ini udah jalan tahun 26 tahun Pak Manto. Kalau melihat keadaan dulu sama sekarang, terutama dari sekolah dan sisi siswa, apa sih bedanya Pak Manto? Ya pasti di era zaman saya seiring dengan perkembangan teknologi di era itu memang belum ada teknologi. Bahkan HP pertama muncul Nokia itu pun hanya beberapa, sehingga komunikasi pun juga sebatas komunikasi yang sifatnya langsung, tidak bisa memanfaatkan teknologi sebagaimana saat ini, sehingga memang strategi layanan pendidikan pun juga menyesuaikan saat itu, di mana kita lebih banyak memanfaatkan kondisi keadaan seadanya dan inspirasi langsung dapat dari alam. Dan pendekatan kita lebih menekankan ke aspek penanaman nilai-nilai, prinsip-prinsip, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, dan mengintegrasikan nilai-nilai akidah dan ibadah ke dalam seluruh nilai mata pelajaran, sehingga harapannya di generasi itu lulusan Al-Azhar Kelapa Gading tidak sekedar mampu memiliki kompetensi di bidang akademik, tapi terintegrasi nilai-nilai karakter, dan itu diajarkan dengan semangat Bapak Ibu guru yang luar biasa dengan segala keterbatasan teknologi yang ada. Bayangkan dulu kita menulis masih menggunakan spidol, itu pun dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain itu sudah jauh lebih baik saat itu ya. Dan pengorbanan, perjuangan guru di luar batas, keikhlasan, kesabaran luar biasa. Itulah yang menghadirkan generasi-generasi saat ini yang kuat dan tangguh. Dan ingat, Al-Azhar Kelapa Gading dipimpin oleh seorang alumni Al-Azhar Kelapa Gading, dan buktinya mampu bisa mengembangkan segala bentuk pengembangan pilar-pilar Al-Azhar Kelapa Gading sedemikian cepat dan dahsyat. Ya, itu hasilnya. Ya, betul. Jadi ini juga informasi buat teman-teman ya, bahwasanya ketua yayasan ya Pak ya, ketua yayasan dari Al-Azhar Kelapa Gading sendiri itu juga memang dari alumni kedua SMA Islam Al-Azhar, angkatan kedua ya. Jadi beliau masuk di tahun 1997 ya, tahun 97. Pak Manto, berarti kalau saya tangkap nih Pak Manto ya, pasti yang paling berasa
ya selama 26 tahun Pak Manto bekerja di Alaska, dari yang menjadi guru sampai yang sekarang jadi kepala perguruan. Pak Manto, perubahan yang paling nyata dan terasa itu adalah penggunaan teknologi ya Pak Manto ya. Nah Pak Manto, ini saya hasil research saya nih di website di alaska.sch.id nih Pak Manto ya. Bahwasannya di Alaska sekarang ini menerapkan konsep Alaska Digital Islamic School. Nah itu maksudnya gimana Pak Manto? Baik sahabat Alaska Podcast dimanapun berada, visi Al-Azhar Kelapa Gading adalah pendidikan masa depan yang diselenggarakan secara profesional dengan mengintegrasikan Imtak dan Iptek untuk mewujudkan cendekiawan Muslim. Poinnya adalah bahwa pendidikan masa depan itu artinya pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Itulah hakikat dari Al-Azhar Digital Islamic School. Namun Islamic School sebagai prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan itu menjadi basic dalam penanaman karakter-karakter Islami pada diri anak didik, sehingga orientasi layanan pendidikan di Al-Azhar Kelapa Gading mengedepankan prinsip-prinsip pendidikan karakter. Ada 4 karakter yang ingin dicapai. 1, karakter robaniyah, bagaimana menanamkan jiwa semangat untuk berinteraksi yang kuat kepada Allah SWT dengan ibadah yang benar. Ada insaniyah, bagaimana membangun komunikasi antar sama manusia. Karakter ilmiah, menghadirkan jiwa-jiwa ilmiah dalam berpikir, bertindak. Dan karakter alamiah, bagaimana kita mencintai lingkungan. Apapun perkembangan zaman, maka 4 karakter itu tetap melekat. Oleh karenanya ADIS, Al-Azhar Digital Islamic School, maka Islamic School itu sebagai goal, karena itulah cendekiawan Muslim yang dihadirkan dari lulusan Al-Azhar Kelapa Gading, sedangkan digital adalah teknologi yang bisa mengantarkan ketercapaian cendekiawan Muslim yang menjadi goal dari visi misi Al-Azhar Kelapa Gading. Nah, ini menarik ya teman-teman ya, bahwasannya Pak Manto menyampaikan bahwasannya Alaska sebagai bentuk adaptifnya ya Pak Manto ya. Jadi konsepnya itu sudah beralih ke digital. Pak Manto, tapi mungkin saya sebagai guru juga dan mungkin sebagai sebagai pengajar gitu ya, sudah mengajar. Beberapa kali saya berinteraksi sama orang tua nih Pak Manto. Ada beberapa orang tua mungkin karena memang ya sudah pastinya ya, antara orang tua dengan anak yang dilahirkan, mereka lahir dari generasi yang berbeda masing-masing. Betul. Beberapa orang tua merasa khawatir Pak Manto. Dia nanya ke saya, Pak Iqbal, kan sekarang Alaska ini udah digital Pak Iqbal. Bukannya malah karena kita digital ini anak-anak malah jadi makin males. Bukannya malah anak-anak karena digital ini makin lalai dalam ibadahnya. Itu nanti beneran gak sih Pak Iqbal? Tercapai nggak sih goalsnya karena digital itu, ntar malah karena udah digital malah Islamicnya nggak goals, gimana? Itu menurut Pak Manto gimana? Menurut Pak Manto? Ya pastilah ya, pasti perkembangan teknologi itu amat sangat berpengaruh pada perilaku, budaya dan karakter. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa Al-Azhar sejatinya tidak pernah akan meninggalkan Islamic character building, apapun perkembangan zaman, apapun perubahan kurikulum itu. Maka Islamic character building itu akan menjadi titik awal dan basic knowledge pembelajaran layanan pendidikan baik dari TK, SD, SMP maupun SMA. Nilai-nilai karakter yang dibangun adalah yang pertama dari nilai-nilai ibadah. Dipastikan siapapun orang tua yang menitipkan di Al-Azhar Kelapa Gading akan dibimbing. Pertama, memperbaiki sholat. Sholatnya diperbaiki dari aspek waktunya, kaidahnya, kaifiyahnya, adabnya, dan berjamaahnya. Bayangkan selama belajar, selama mengenyam pendidikan di Al-Azhar Kelapa Gading, dilatih dalam 1 hari sholat berjamaah dengan tertib 2 kali. Harapannya di luar menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Belum budi pekerti, nilai-nilai akhlak yang dibangun. Di Al-Azhar semua Bapak Ibu guru punya tanggung jawab yang sama dalam hal pendidikan karakter. Ini harga mati, nilai yang tidak boleh lepas. Siapapun yang menjadi guru maupun karyawan punya tanggung jawab itu.
Oleh karena itu ketika persoalan masalah karakter itu sudah beres, maka teknologi, perubahan perkembangan teknologi itu dengan sendirinya mampu bisa menjadi sarana. Sarana dalam rangka meningkatkan kompetensi dia, baik dalam ilmu pengetahuan, baik dalam aspek-aspek yang lain, tanpa pernah meninggalkan karakter yang aslinya, karakter dasarnya, yaitu Islamic character building. Jadi ya ayah bunda mungkin ya yang mau anaknya sekolah di Al-Azhar nggak perlu khawatir, justru malah anak-anak yang terkendali sama teknologi Pak Manto ya. Betul. Asalkan anaknya itu memang kita didik, kita arahkan segala macam, justru mereka yang bisa memanfaatkan teknologi itu. Betul. Begini Pak Iqbal, kita sudah melakukan transformasi digital, ya. Transformasi teknologi seiring dengan perkembangan zaman saat ini, di mana saat ini kita menghadapi anak-anak generasi Alpha ya, untuk anak TK dan anak SD yang lahir di atas tahun 2010, itu sudah generasi di mana mereka itu dilahirkan bersamaan dengan digital, bersamaan dengan teknologi. Maka menjadi sebuah keniscayaan kalau tidak mengembangkan dalam transformasi digital, maka Al-Azhar pasti akan ditinggalkan karena mereka sudah berada di era digital. Gen Z pun juga mereka sangat berinteraksi dengan teknologi yang ada. Bahkan semuanya serba instan, semua serba online, internet menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karenanya Al-Azhar Kelapa Gading sudah melakukan transformasi digital di mana seluruh layanan pembelajaran, sistem informasi manajemen, learning management system semua sudah berbasis digital, yang itu artinya ini sebagai bentuk layanan pendidikan di Al-Azhar Kelapa Gading akan kebutuhan masyarakat saat ini seiring dengan perkembangan zaman. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya Pak Manto ya, ini adalah cara bagaimana Alaska mendidik anak-anak sesuai pada zamannya gitu ya. Betul. Nah, Pak Manto, kalau kita ngomongin mendidik sesuai zaman nih Pak Manto ya, bagaimanapun antara pengajar dengan yang dididiknya pasti ada kemungkinan gap generasi. Mereka punya pengalaman yang berbeda. Kadang ada guru yang sudut pandangnya berbeda. Kalau digital takut anak-anaknya jadi generasi instan. Terus anaknya malah komplain, Bu, kita walaupun generasi instan ini, tapi kita lebih penasaran, lebih cepat dapat informasi, lebih banyak informasinya. Nah Pak Manto, menurut Pak Manto nih, selain fasilitasnya yang sudah disediakan oleh Alaska gitu, bagaimana cara Pak Manto mengembangkan guru-guru ini bisa menerapkan konsep mendidik sesuai zamannya gitu? Yang sudah menitipkan dan rencana mau menitipkan putra-putrinya di Al-Azhar Kelapa Gading, kami ingin sampaikan bahwa dalam rangka untuk menghadirkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan zaman saat ini, kami sampaikan data statistik kita bahwa Bapak dan Ibu guru saat ini secara statistik 80% itu sudah berada di era milenial. Rata-rata mereka kelahiran di atas 1980 ke atas. Sedangkan tersisa masih kurang lebih 15-20% guru-guru kita memang masih di generasi X ya, generasi yang lahir antara 60 sampai dengan generasi di bawah 70 sudah selesai, antara 70 dengan 80. Sehingga bagi kami pengembangan human capital, upgrading Bapak Ibu guru relatif tidak mengalami banyak hambatan karena mereka memiliki irisan generasi antara Bapak Ibu guru dengan anak-anak. Sehingga program SDM kita memberikan kepada Bapak dan Ibu guru terkait dengan upgrading kemampuan IT, kemudian digital, layanan digital bagi Al-Azhar Kelapa Gading untuk Bapak Ibu guru, insya Allah sudah Bapak Ibu guru kami yakinkan hampir 100% Bapak Ibu guru sudah melek digital dan sudah memanfaatkan teknologi sebagai layanan pembelajaran berbasis digital. Baik, berarti ayah bunda nih atau mungkin anak-anak yang nonton ya, gitu. Pak Manto sudah menjamin nih. Jadi yang adaptif bukan fasilitasnya doang ya Pak Manto ya, tapi yang adaptif gurunya juga adaptif gitu. Karena memang mungkin Pak Manto ya zaman saya sekolah dulu Pak Manto ya, karena saya lahir di Gen Z karena saya lahir 99 gitu ya. Mungkin Pak Manto juga anak Gen Z juga nih anaknya Pak Manto. Kita nih ya main gak sekedar cuma main di lapangan, main layangan, kita juga udah kenal juga sama namanya game-game digital, main PS segala macam. Mungkin zaman-zaman saya sekolah dulu, guru-guru mungkin agak menganggap, anak-anak kok main game mulu gitu ya. Sedangkan saya sekarang yang dari Gen Z yang beririsan juga waktu main,
bisa lebih mentolerir dalam artian ya main game nggak selamanya nggak selamanya salah dalam artian karena itu bagian dari hiburan anak-anak juga seperti dan anak-anak ya alhamdulillah lebih nyaman, lebih mudah dimengerti gitu ya, merasa dimengerti gitu. Betul. Ini Pak Iqbal, ini jangan salah juga bahwa ada satu sisi positif. Walaupun sebagian besar perspektif orang tua menganggap anak main game itu adalah negatif. Tapi coba kita lebih bijak lagi bahwa game-game yang dimainkan oleh anak-anak kita, terutama di generasi Z ini, Gen Z ini ya, itu jika diberikan porsi yang cukup, diarahkan game-game yang memberikan nilai pendidikan, maka itu akan menjadi basic knowledge bagi mereka. Itu sebuah literasi yang luar biasa yang mereka miliki, sehingga dia sudah punya kerangka, punya kekritisan, punya inovasi, punya kemampuan teknologi yang lebih awal, sehingga ketika perkembangan teknologi nanti akan semakin cepat dan maju, mereka sudah memiliki kerangka. Rata-rata alumni Al-Azhar Kelapa Gading yang dulu pernah kita jas, pernah kita berikan peringatan karena main game gitu ya. Tapi faktanya saat ini mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses. Bukan kami melegitimasi game, tapi Bapak Ibu harus bijak juga. Karena bagaimanapun anak-anak kita ketika boring, ketika bosan, maka salah satu pelampiasan dari kebosanan itu adalah dengan game. Terus bagaimana posisi guru, posisi orang tua? Ya kita sikapi dengan bijak, atur waktunya dengan tepat, batasi jenis game yang dimainkan, karena betapa banyak game-game yang memiliki nilai edukasi yang baik buat anak-anak kita. Iya betul, karena emang saya sendiri merasakan ya, maksudnya merasakan bedanya game zaman saya aja gitu Pak Panto sama yang sekarang tuh kayak anak-anak tuh memang mereka kadang lebih berusaha berpikir keras di game ya, karena memang gamenya juga kompleks banget gitu yang memang harus strategi khusus lah, yang kalau kita paling zamannya game-game digital ya game-game puzzle lah segala macam. Sekarang lebih kompleks banget. Betul. Ya memang ya itu konkret juga sih Pak Manto, karena memang mereka jadi walaupun kalau kita kan mungkin pinter zamannya saya juga atau mungkin zamannya Pak Manto adalah ya bisa matematika segala macam. Kalau ini ya main game juga mungkin dianggap pinter karena kan salah satunya mereka ada perhitungan di bermain game. Betul. Kalkulasi dan lain sebagainya ya Pak. Begini, Bapak Ibu, pembelajaran yang menyenangkan itu adalah kunci kesuksesan dalam menerima pengetahuan. Dan game adalah cara efektif untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Bayangkan anak 3 jam, 4 jam sanggup. Betah gitu ya. Betah. Layanan pembelajaran, resources, buku-buku digital disajikan dalam bentuk game, pasti anak akan mudah untuk mencapai pengetahuan yang diinginkan. Tapi ngomong-ngomong buku-buku yang interaktif gitu, Alaska sudah seperti itu belum sih Pak Manto? Ya, sebagaimana tadi di awal ya, Alaska itu sudah transformasi digital. Jadi layanan pembelajaran sudah digital. Kemudian buku-buku referensi juga sudah berbasis digital, sehingga Bapak Ibu bagi yang menyekolahkan pendidikan di Al-Azhar Kelapa Gading untuk unit SMP dan SMA cukup putra-putrinya ke sekolah dengan membawa satu gadget karena sudah terintegrasi learning management system, tugas, buku diktat, buku referensi, e-library, semua sudah ada dalam gadget itu. Dan anak-anak, riset observasi kita sangat gembira dan senang dengan layanan pembelajaran digital dengan menggunakan gadget sebagai sarana dan media anak-anak. Oh, jadi berarti dari segala jenis bukunya, referensi segala tuh udah digital semua ya. Jadi nggak ada lagi anak Alaska tuh yang bawa tas berat-berat ya Manto ya. Itulah salah satu testimoni Pak Iqbal kepada anak-anak kita, mengapa sih mereka mau mengambil pilihan Al-Azhar Kelapa Gading sebagai tempat kelanjutan studinya, karena salah satu di antara mereka inginkan karena adanya transformasi digital, layanan digital, layanan learning management system yang sudah digital, dan mereka amat sangat gembira. Mereka belajar dari pagi hingga pukul 15.30, bahkan lebih dari itu. Mereka tetap enjoy dan nyaman di sekolah. Betul, emang berapa anak-anak bilang, Pak enak banget di Alaska nih, chill banget.
chill apa ya dalam artian berangkat kan dulu zaman kita sekolah pasti bawa tas punggung segala. Ya. Beberapa anak-anak saya lihatin udah tinggal bawa tote bag doang segala macam. Mungkin berapa orang tua yang saya lihat waktu ambil rapot atau mungkin ketemu saya cerita-cerita, "Pak, anak sekolah zaman sekarang tuh udah nggak kayak kita dulu ya, sekolah tuh harus nyiapin buku segala macam." Saya ingetin anak-anak saya juga bilang, "Ini udah di sini semua gitu ya, udah di iPad semua gitu ya." Dan memang guru-guru juga udah pakai iPad semua ya Pak Manto ya. Betul. Itu kan tuntutan di era revolusi industri 4.0 di mana akselerasi perubahan teknologi yang sedemikian cepat sehingga inovasi kemudian otomasi di mana semua tergantikan oleh mesin, kemudian juga ada transformasi teknologi yang begitu cepat berdampak kepada dunia pendidikan harus menyesuaikan. Kalau pendidikan dikelola masih dengan era lama, segala sesuatu masih manual, pasti akan ditinggalkan. Dan orang tua masyarakat akan lebih nyaman dan enjoy bermigrasi dan pindah mencari sekolah yang sudah menempatkan transformasi digital dengan baik. Karena apa? Karena bagi orang tua, anak bisa belajar dari mana saja, anak bisa ulangan dari mana saja, orang tua bisa mengetahui perkembangan belajar anaknya dari mana saja dan kapan saja. Berarti intinya sebenarnya orang tua menghadapi era digital ini sebenarnya nggak usah takut banget lah ya, nggak usah parno lah ya Pak Manto ya. Iya, ini sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa lari dari perkembangan teknologi ini. Tapi yang dibutuhkan oleh kita adalah memanfaatkan perkembangan ini sebagai sarana untuk menunjang sarana pendidikan. Itu yang penting. Jadi memang nih mungkin para penonton yang memang harus diketahui, saya juga sebagai pengajar Pak Manto ya di SMP, beberapa siswa di SMP itu memang ada yang aktif sering ikut kompetisi bahkan sampai di luar negeri gitu ya. Kalau di zaman dulu mungkin kita berpikirnya, aduh ini anak jadi banyak absennya, banyak tertinggal segala macam. Tapi dengan adanya digitalisasi ini dan dari segi guru dan anaknya, jadi walaupun anaknya di luar negeri Pak Manto, alhamdulillah memang mereka jadi tetap ikut ulangan tepat waktu, tetap dapat materi yang teman-temannya dapatkan juga di sekolah gitu. Jadi memang dengan adanya konsep digital yang Alaska berikan gitu ya, memang memudahkan anak-anak juga untuk explore. Jadi yang namanya anak-anak sering ikut lomba internasional pun pendidikan akademiknya tetap terjamin ya Pak Manto ya. Betul. Dan satu hal yang ini menjadi kebanggaan bagi kita. Kemarin kami berkunjung di Surabaya dan kami mendapatkan laporan di semester ganjil kemarin kurang lebih 6 bulan Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya sudah menghadirkan 400 prestasi lomba baik tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional. Satu semester tuh Pak Manto. Semester. Ketika saya tanya, sedemikian banyak perlombaan-perlombaan prestasi yang didapatkan, apa tidak habis waktunya? Iya benar sih. Jawabannya sederhana, bahwa kita bisa mengikuti event itu melalui online. Kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan secara online. Tidak dibatasi oleh saat-saat kita belajar, tapi saat-saat kita tidak belajar, bahkan di hari libur pun kita bisa berprestasi melalui event-event yang dilakukan oleh lembaga luar. Nah, ini juga menjadi menjadi nilai tambah ketika sekolah sudah bertransformasi digital. Dengan sendirinya sekolah itu harus mampu bisa meningkatkan level pendidikan, level kualitas pendidikan, termasuk salah satunya adalah meningkatkan kualitas siswa di bidang-bidang kejuaraan dan event atau kompetisi. Bangga kita. Masya Allah. Jadi ayah bunda atau mungkin anak-anak yang sedang nonton ataupun siapapun masyarakat yang sedang nonton ini nggak perlu khawatir sekolah di Alaska ya Pak Manto ya. Nggak akan ketinggalan zaman, nggak akan dibilang kudet ya Pak Manto ya. Pak Manto lagi. Pak Manto, Masya Allah. Pak Manto, pertanyaan terakhir Pak Manto. Ya. Pertanyaan dari saya. Mengenai penyelenggaraan pendidikan di Alaska ini kan mengacu pada keterintegrasian dan berkesinambungan. Itu maksudnya gimana Pak Manto? Iya. Bapak Ibu sahabat podcast Alaska dimanapun berada, Al-Azhar Kelapa Gading berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dari unit TK sampai dengan SMA itu terintegrasi dan berkesinambungan. Integrasi itu dimaksudkan bahwa Bapak Ibu guru dalam memberikan layanan pembelajaran memastikan ada integrasi nilai-nilai karakter, nilai-nilai Islami, nilai-nilai Qurani
nilai-nilai sunnah dalam diri anak. Sehingga yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter itu bukan hanya wali kelas, bukan hanya guru agama, bukan hanya guru BK, tapi memastikan seluruh bapak ibu guru dan karyawan punya tanggung jawab yang sama dalam rangka mengintegrasikan nilai-nilai karakter, baik itu karakter-karakter yang sifatnya nilai-nilai budaya maupun nilai-nilai ibadah dari TK sampai dengan unit SMA itu terintegrasi. Kemudian berkesinambungan, Bapak Ibu, kami menyelenggarakan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, memastikan memiliki satu kurikulum unggulan, kurikulum khas Al-Azhar Kelapa Gading, yaitu kurikulum agama, kurikulum bahasa Arab, kurikulum tahfidz, kurikulum Quran hadis, kurikulum PAPB, kurikulum bahasa Arab. Nah, kita desain kurikulum itu secara berkesinambungan dari TK, SD, SMP, SMA, sehingga harapan kami Bapak Ibu yang menyekolahkan, yang memasukkan putra-putrinya di TK Islam Al-Azhar Kelapa Gading belum akan mendapatkan materi yang komprehensif dan integral ketika belum lulus di SMA. Karena apa? Karena materinya berkesinambungan. Karena apa? Karena pembinaannya berkesinambungan. Karena apa? Karena target dan tuntutannya berkesinambungan. Kita latih anak TK hafal 22 surat. Menginjak ke SD harus 3 juz. Menginjak ke SMP harus 5 juz. Kemudian lulus di SMA memastikan 7 juz. Kok berat sekali SMA 7 juz? Karena sudah punya modal 5 juz di SMP. Dan kita juga tidak hanya sekedar ini menjadi sarana promosi, bukan. Kita jelas mengadakan program-program yang real dalam rangka untuk mengantarkan target itu. Adanya Quran Camp, adanya kelas tahfidz, adanya kelompok khusus yang memang dibimbing, dibina dari awal masuk sampai hingga pulang sekolah, diberikan sarana untuk mutabaah, murojaah, sehingga kami meyakinkan walaupun target tidak tercapai 100%, kami yakin dan sudah terbukti sebagian besar anak-anak kita bisa mencapai target itu, terbukti dengan adanya haflah Quran. Haflah Quran itu adalah sarana kita memberikan apresiasi kepada anak-anak yang mencapai target hafalan, dan itu sudah berjalan TK, SD, SMP, SMA, bahkan di Jakarta dan Surabaya. Itulah Pak Iqbal. Oh, jadi integrasi dan orang tua nggak perlu khawatir lagi, Pak. Karena beberapa orang tua misalkan adalah merasa Pak, karena tuntutan hafalannya banyak, saya takut anak saya malah nanti kesusahan gitu. Nggak perlu khawatir gitu ya Pak Manto ya? Bukan. Jadi begini, target kita dari Al-Azhar itu semua mencapai. Tapi kita tidak menuntut anak semua harus mencapai, karena masing-masing punya kompetensi, punya basic pengetahuan, Betul. intelijensi yang berbeda-beda. Tapi target itu harus menjadi target bersama dengan harapan ini menjadi spirit. Kita pun juga untuk siswa-siswa yang memiliki tingkat kemampuan lebih, kita berikan kelas khusus dan layanan khusus. Ada kelas tahfidz, ada kelompok tahfidz, yang semuanya kita harapkan inilah pionir-pionir yang mewakili sekian siswa yang mencapai target hafalan itu. Tidak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Bahkan memang satu fakta yang saya dapatkan Pak Manto, saya ada murid saya di SMP dari kelas 7 itu, dia mu'alaf Pak Manto. Mu'alaf tuh memang pas baru kelas 7 itu, jadi memang dari sholatnya, dari baca Qurannya sama sekali ya kembali restart lah dari nol. Tapi alhamdulillah sekarang udah kelas 9 anaknya. Kemarin saya baru dapat info dari wali kelasnya, alhamdulillah sudah khatam Pak. Masya Allah. Bagi kita nih Pak Iqbal dan Bapak Ibu semuanya, Quran itu menjadi inspirasi dan spirit terhadap pengetahuan. Barang siapa mereka dekat dengan Al-Quran, barang siapa mereka berinteraksi dengan Al-Quran, dengan sendirinya Allah akan hadirkan kemudahan dia berinteraksi dengan alam. Alhamdulillah. Jadi memang intinya ya para penonton sekalian, bahwasannya tidak perlu khawatir dengan adanya target hafalan itu malah anak jadi tertekan segala macam. Justru karena spirit berjamaah di sekolah malah anak termotivasi untuk mencapai target itu ya Pak Manto. Betul. Ya? Dan strategi kita itu dalam pembelajaran tahfidz itu tetap mengedepankan fun learning. Jadi layanan tahfidz menghafal yang menyenangkan. Kita sudah melakukan kajian dari berbagai macam banyak metode yang saat ini ada, dan kita menemukan satu metode yang kita gunakan untuk mengajarkan tahfidz kepada anak-anak kita yang pasti menyenangkan. Masya Allah sekali. Jadi buat para penonton terutama
para ayah bunda dan anak-anak yang ingin memilih sekolah gitu ya, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi gitu ya abis lihat podcast ini, udah cobain aja, digitalnya dapet ya Pak Ya. Manto ya, terintegrasinya dapet, Betul. dan yang paling penting agamanya dapet, jadi dunia akhirat dapet ya Pak Manto ya. Insya Allah. Insya Allah. Pak Manto, boleh nggak kasih satu pesan untuk orang tua maupun siswa dalam memilih sekolah untuk mereka? Baik ayah bunda, bapak ibu, sahabat podcast dimanapun berada, saat ini sebagian besar orang tua mencari pilihan sekolah boarding school atau pesantren. Tapi apa yang terjadi, karena ini keinginan orang tua, maka sebagian anak-anak kita justru tidak mendapatkan target kurikulum yang diharapkan. Al-Azhar Kelapa Gading mendesain layanan pembelajaran kurikulum yang mengadopsi nilai-nilai pesantren. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir kehilangan nilai-nilai pesantren ketika memasukkan putra-putrinya di Al-Azhar Kelapa Gading. Nilai-nilai pesantren kita sudah adopsi dan adaptasi, sehingga kita layanan pembelajaran full day. Karena 30% nilai-nilai pesantren kita berlakukan di Al-Azhar Kelapa Gading. Dimulai dari kedatangan, sholat duhanya, kemudian doa, zikirnya, sholat berjamaahnya, tahfidznya, bahasa Arabnya, fikih, dan berbagai macam menu-menu yang sebagian besar itu menjadi kurikulum pesantren. Cukup bersekolah di Al-Azhar Kelapa Gading, nilai-nilai itu insya Allah sudah didapatkan. Oleh karena itu, di era saat ini, di mana perkembangan teknologi, budaya yang luar biasa menjadi ancaman berat bagi anak-anak kita, maka satu-satunya pilihan adalah mencari sekolah yang dapat memiliki dan membangun jiwa karakter agama yang baik, basic akidah yang baik, ibadah yang baik, sehingga dimanapun nanti dia melanjutkan studi setelah lulus SMA, dia sudah memiliki bekal yang cukup, punya prinsip yang kuat, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan anak-anak kita. Masya Allah, terima kasih Pak Manto ya, dari obrolan hari ini kita setidaknya dapat insight baru nih, maksudnya tentang bagaimana orang tua ya memang harus siap menghadapi dunia digital, harus siap menerima perubahan yang memang pada akhirnya tetap agama nomor satu, dan Betul. itu semua bisa tetap didapatkan di Al-Azhar Kelapa Gading ya Pak Manto ya. Betul. Apalagi satu hal nih Pak Iqbal sebagai closing, di mana saat ini kita sudah menghadapi era revolusi industri 5.0, di mana segala sesuatu nanti tergantikan oleh robot. Ada kecerdasan buatan, artificial AI. Itu kalau anak-anak kita tidak dibekali dengan karakter yang baik, akhlak dan budi pekerti yang baik, prinsip-prinsip akidah dan ibadah yang baik, dia tidak akan lebih tumbuh menjadi selayaknya seorang robot. Tapi anak kita adalah manusia dan anak-anak kita adalah manusia yang bukan robot. Maka ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai emosional yang tetap harus dibangun dan harus ada dalam diri anak-anak kita, sehingga perkembangan apapun zaman ini mereka tetap baik menjadi seorang manusia yang paripurna. Baik, terima kasih Pak Manto atas closing statementnya. Para penonton semua, demikianlah obrolan kami. Tentunya pasti nanti ada sesi-sesi berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Yang terpenting adalah buat para penonton, jangan lupa kalau mau pilih sekolah yang adaptif cuman di Al-Azhar Kelapa Gading tentunya. Baik para penonton semua, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Jangan lupa apabila kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Saya Iqbal sebagai host pada hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.